warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Rojauna dari kelas PBA 3A akan mempresentasikan tentang rangkuman studi hadis dari buku Ulumul Hadis karya Khadijah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Pertama, pengertian hadis. Hadis berasal dari kata bahasa Arab bermakna komunikasi. Hadis secara istilah adalah perbuatan atau perkataan atau sesuatu yang bermakna baru atau khabar yang diterima baik itu sedikit maupun banyak. 2. Sunnah. Kata sunnah secara istilah bermakna arah, peraturan, metode, atau cara tentang tindakan atau sikap hidup. Ada juga yang mendefinisikan secara etimologis dengan kata asilu wa tariqatu al-mu'adah hasanatun kanat aw qabihah, jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. 3. Asar. Asar adalah bekas sesuatu atau sisa. Yang dimaksud di sini adalah asar itu hampir sama dengan khobar. Jika khobar berkaitan dengan hadis marfu atau disandarkan kepada Nabi, sedangkan asar berkaitan dengan hadis mauquf atau disandarkan kepada sahabat. Khobar adalah sepadan dengan hadis karena sama-sama dapat mencakup hadis marfu, mauquf, dan maqtu. B. Struktur hadis, sanad, dan mukharij. Perhatikan satu hadis dari kitab Sahih Bukhari berikut. Kata telah menceritakan sampai perkataan Rasulullah dinamakan sanad. Bukhari yang nomor 1 dinamakan sebagai pencatat hadis dalam buku Sahih Al-Bukhari disebut mukharij. Al-Humaidi sebagai pemulaan atau awal sanad. Sofyan Yahya bin Said, Muhammad bin Ibrahim, dan Alqamah bin Waqaf disebut pertengahan sanad. Umar bin Khattab disebut sebagai akhir sanad dan juga disebut sebagai sahabat. Perkataan atau isi itu disebut dengan matan, atau hadisnya sendiri itu disebut dengan matan. Hadis sebagai sumber ajaran Islam. A. Dalil-dalil kehujahan hadis. Banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Untuk melihat sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat beberapa dalil sebagai berikut. 1. Dalil Al-Quran yang berada dalam surat Al-Imran ayat 132. Wa ati'ullaha wa rasuluhu la'allakum tarja'un. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberikan rahmat. Yang 2. Dalil hadis. Selain Al-Quran, kedudukan hadis juga bisa dilihat melalui hadis-hadis Rasul sendiri, seperti hadis berikut, yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian 2 pegangan. Jika kalian berpegang teguh keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Yang dimaksud sunnah Rasulullah adalah hadis sendiri. B. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk menjelaskan atau bayan Al-Quran yang belum jelas. Karena Al-Quran itu biasanya penjelasannya secara global atau umum. Menurut Hazbi Asy-Syidik menyebutkan 3 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takril, disebut juga dengan bayan taukid atau bayan nisbat, berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat isi kandungan Al-Quran. Bayan at-tafsir, yaitu untuk mujmal, yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau ringkas. Jadi bayan tafsir ini menjelaskan tentang Al-Quran yang masih belum jelas hukumnya. Maksudnya hukumnya masih umum. Bayan tasyir yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak terdapat dalam Al-Quran. C. Hadis qudsi,
1. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya disusun sendiri oleh Nabi, dan qudsi biasanya hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya disusun sendiri oleh Nabi, akan tetapi sesuatu atau maknanya itu diberitakan oleh Allah melewati ilham atau mimpi. Lafaz hadis qudsi. Biasanya hadis qudsi itu menggunakan lafaz qala Rasulullahi qala ta'ala. Jadi yang pertama Rasul bersabda, kemudian Allah berfirman. Jadi maknanya dari Allah dan lafadznya itu dari Rasul. Jumlah hadis qudsi, ada yang mengatakan bahwa jumlah hadis qudsi itu tidak lebih dari 200. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Jika Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah, juga berupa mukjizat dari Nabi diberikan melalui perantara malaikat. Hadis qudsi, jika hadis qudsi maknanya dari Allah sedangkan lafadznya dari Nabi sendiri, bukan berupa mukjizat dan diberikan langsung, baik secara ilham ataupun secara mimpi. Sejarah hadis modifikasi. Hadis pada periode Rasul. Hadis pada periode Rasul. Rasul memiliki beberapa cara untuk menyampaikan hadisnya. 1. Secara lisan, yaitu di hadapan orang banyak yang terdiri dari kaum laki-laki. B. Pengajian rutin di kalangan wanita. Ini terjadi setelah kaum wanita memintanya. C. Melalui perbuatan. D. Melalui teguran. E. Disampaikan melalui istri-istrinya untuk hal-hal yang sensitif. Biasanya yang dimaksud hal sensitif ini adalah masalah rumah tangga. F. Melakukan ceramah atau pidato di tempat terbuka. B. Hadis periode sahabat. Hadis periode sahabat ini dibagi menjadi 2, yaitu periode Khulafaur Rasyidin yang biasanya disebut dengan zaman sahabat besar, dan periode setelah Khulafaur Rasyidin yang biasanya disebut dengan sahabat kecil. Kebijakan Khulafaur Rasyidin terhadap periwayatan hadis adalah sebagai berikut. A. Pentingnya sifat hati-hati dalam periwayatan hadis. B. Larangan memperbanyak perawinya hadis. C. Penghadiran saksi atau pengucapan sumpah bagi periwayat hadis. D. Masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadis. C. Hadis periode tabi'in. Setelah periode sahabat, maka akan ada periode tabi'in atau kedudukannya di bawah sahabat. Aktivitas tabi'in ini sendiri dalam bidang hadis ada 2 hal, yaitu menghafal dan menulis hadis. Banyak riwayat yang menunjukkan betapa mereka sangat memperhatikan kedua hal ini. Di antara penghafal hadis di kalangan tabi'in adalah Ibnu Abi Layla, Abu Al-Aliyah, Ibnu Syihab Al-Zuhri, dan lain sebagainya. E. Modifikasi hadis, sejarah dan perkembangannya. A. Pembukuan hadis pada abad 2, 3, dan 4 Hijriah. Yang paling berperan dalam pembukuan ini adalah pada abad ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memberikan instruksi kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hams, atau beliau adalah seorang gubernur Madinah, dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari penghafalnya. Dan instruksi tersebut diberikan kepada Amarah binti Abdurrahman Al-Ansari, atau beliau adalah seorang murid kepercayaan Aisyah, dan juga kepada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Himpunan Ibnu Al-Zuhri dinilai lebih lengkap daripada Abu Bakar Ibnu Hams. Akan tetapi karya mereka berdua ini hilang dan tidak sampai diwariskan kepada generasi penerus. 1. Pembukuan hadis setelah Az-Zuhri.
Setelah Az-Zuhri, para ulama berhasil menyusun kitab Tadwin yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Di antara ulama tersebut adalah Malik bin Anas di Madinah dengan karya Al-Muwatta, Ibnu Jurrad di Mekah, Ibnu Ishaq di Madinah, Ibnu Rabi bin Syihab. Pada pembuktian para ulama tidak hanya menyaring akan tetapi juga dengan memasukkan fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, dan terdapat pada buku mereka hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Masa seleksi dan pengembangan sistem penyusunan kitab hadis. Munculnya periode ini dikarenakan periode Tadwin belum berhasil memisahkan antara hadis-hadis tersebut, belum bisa memisahkan beberapa hadis dhaif dan sahih. Dan pada periode inilah para ulama berhasil memisahkan hadis-hadis tersebut. B. Pembukuan hadis pada abad 5 sampai sekarang. Pada masa ini, hadis lebih mengarahkan untuk mengembangkan beberapa variasi pentadwinan terhadap kitab yang sudah ada dengan cara menyusun kitab jawami atau mengumpulkan kitab-kitab hadis menjadi satu karya. F. Ulumul hadis, sejarah perkembangan hadis dan cabang-cabangnya. A. Pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis itu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang tata cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah. Dan ilmu hadis sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Jika ilmu hadis dirayah itu membahas tentang usul al-hadis dan qawaid hadis, yaitu undang-undang atau kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Jika ilmu hadis riwayah ini membahas tentang bagaimana cara menerima, menyampaikan hadis kepada orang lain dan memindahkannya atau mentadwinkannya. Cabang-cabang ilmu hadis. 1. Ilmu rijal al-hadis. Ilmu ini mempelajari tentang perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Ilmu al-jahr wal al-ta'dil. Ilmu ini membahas tentang kecacatan rawi dan pembersihan para rawi. Ilmu tari al-ruwah membahas tentang perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatannya terhadap hadis. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis ini menerangkan sebab tersembunyinya tidak nyatanya yang dapat mencatatkan hadis. Ilmu nasih wal mansuh. Ilmu nasih wal mansuh ini membahas tentang hadis yang dahulu kemudian dihapus oleh atau digantikan oleh hadis setelahnya. Ilmu ashab warud al-hadis menjelaskan tentang sebab-sebab Nabi menurunkan hadisnya. 7. Ilmu mukhtalif al-hadis membahas tentang hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan berlawanan. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Hadis pada periode Rasul sudah dijelaskan di atas sama. Pembagian hadis dari segi kualitas sanad dibagi menjadi 2. 1. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang datang berturut-turut, sanadnya berturut-turut, tidak ada jarak. 2. Hadis ahad. Hadis ahad tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Jadi semua hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, maka dia disebut dengan hadis ahad. Hadis dari segi kualitasnya. Ada hadis ahad makbul. Hadis ahad makbul ini syarat-syarat penerimaan suatu hadis makbul, yaitu
sanadnya sambung, perawinya dhabit dan matanya tidak sas dan tidak berilat. Hadis mardud ini tidak memenuhi hadis makbul. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sanadnya sambung, rawinya adil, rawinya dhabit, sanadnya terhindar dari zuyus, sanadnya terhindar dari ilat. D. Hadis hasan. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu syarat dari hadis makbul. Pembagian hadis dhaif: ada hadis mu'allaq, yaitu permulaan sanadnya gugur. Hadis mu'dal, yaitu tengah-tengah sanadnya gugur. Hadis munqati, tengah-tengah sanadnya gugur akan tetapi tidak berurut-urut. Hadis mudallas dibagi menjadi dua, mudallas isnad dan mudallas syuyukh. Hadis mursal, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi dan tidak menyebutkan nama orang yang menceritakan kepadanya. B. Dhaif disebabkan adanya cacat dan rawinya. Itu dibagi menjadi beberapa hadis. 1. Hadis mungkar. Ini diriwayatkan oleh orang yang lemah yang bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan. Hadis matruk adalah orang yang tertuduh dusta, diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta. Hadis mudraj ini yang asal sanad dan matanya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Hadis makbul, hadis yang sanad dan matanya ada yang tertukar. Kehujahan hadis dhaif. Menurut para ulama hadis ini, atau menurut Bukhari Muslim, Abu Bakar bin Al-Arabi dan segenap pengikut Daud Al-Zuhri menyatakan tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis dhaif. Sedangkan menurut Al-Nawawi, Syekh Ali Al-Qari dan Ibnu Hajar At-Haytami itu boleh mengamalkan hadis dhaif. Syarat-syarat perawi dan proses transformasinya. Syarat-syarat perawi. Ada 3 unsur wajib dalam periwayatan hadis. 1. Penerimaan hadis. Syarat-syarat umum penerima hadis adalah orang kafir, orang fasik, dan anak-anak. Dan ada juga yang mengatakan sehat akal, pikirannya, sehat fisik dan mental, menyampaikan atau periwayatan hadis. Syarat ini lebih ketat daripada syarat sebelumnya karena periwayat itu lebih berat tanggung jawabnya. Syaratnya adalah Islam, balik, berakal, tidak fasik, terhindar dari tingkah laku yang mengurangi atau menghilangkan kehormatan, mampu menyampaikan hadis, catatannya bisa dipercaya, mengetahui dengan baik apa yang merusakkan maksud hadis yang diriwayatkan secara makna. Tahammul walad dan sigot-sigotnya ada 8, yaitu al-sama' min laf as-syekh, yaitu penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya. Kalau al-qira'ah ala asy-syekh atau al-arad, itu gurunya membacakan hadis di hadapan seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik hafalan maupun tulisannya. Al-ijazah, biasanya guru ini memberikan izin untuk meriwayatkan hadis. Al-munawalah, seorang guru memberikan hadis atau sebuah kitab kepada murid untuk diriwayatkannya. Ada juga yang dibarengi dengan ijazah dan ada juga yang tidak dibarengi dengan ijazah. Al-mukatabah, yaitu seorang guru yang meriwayatkan hadis melalui tulisannya. Al-i'lam, yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa hadis atau kitab yang diriwayatkan dia terima dari seseorang.
Akan tetapi muridnya tidak mempunyai izin untuk meriwayatkan hadis tersebut. Al-wasiyah. Al-wasiyah ini jika ada seorang guru yang akan meninggalkan atau musafir kemudian berpesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis beliau atau hadis yang ada di kitab beliau. Al-wijadah yaitu seseorang yang tidak melalui cara al-asma atau al-ijazah. Ilmu al-jahr wal ta'dil. Pengertian ilmu al-jahr wal ta'dil. Ilmu membahas tentang hal para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka atau suatu manfaat ilmu al-jahr wal ta'dil. Manfaatnya yaitu untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi dinilai oleh ahli sebagai seorang rawi yang cacat harus ditolak. Metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi melalui kepopulerannya di kalangan para ahli hadis, pujian dari seorang yang adil. Syarat-syaratnya yaitu berilmu, berpengetahuan, takwa, wara, jujur, menjauhi fanatik golongan, dan mengetahui sebab-sebab untuk mentakdil dan mentakhrij. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang ada atau hadis yang dibuat-buat. Awal munculnya itu sejak Nabi masih hidup dan alasannya dijadikan argumentasi adalah hadis mutawatir. Penyebabnya pertentangan politik, usaha kaum zindik membangkitkan gairah beribadah dan lain sebagainya. Ciri-ciri hadis maudhu itu pengakuan sendiri dari hadis maudhu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ciri-ciri yang terdapat pada matan sesuai kalimat yang rancau. Matannya bertentangan dengan akal sehat, Al-Quran dan hadis yang lebih kuat dan lain sebagainya. Langkah-langkah penyelamatan hadis maudhu yaitu dengan cara mengisnadkan hadis, mengadakan pengumpulan hadis dan lain sebagainya. Pengenalan takhrij secara teoritis. Takhrij al-hadis sebagai adalah bagian penelitian hadis, yaitu yang dimaksud dengan takhrij ini adalah para ulama sekarang itu mencari hadis dari berbagai kitab hadis sebagai sumber asli kemudian dijadikan satu kitab. Tujuan takhrij sendiri adalah untuk mengetahui sumber dari suatu hadis, mengetahui kualitas dari hadis dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Kitab-kitab yang terkait penggunaannya biasanya menggunakan pedoman dalam at-takhrij dan biasanya menggunakan kamus atau mujma' hadis, yaitu menjuma' para perawi hadis. Pengenalan terhadap mukharrij itu ada Imam Bukhari yang telah kita kenal, biasanya periwayat yang paling handal, dan Imam Muslim yang kehandalannya setelah Imam Bukhari yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih bersama Imam Bukhari. Abu Daud, beliau adalah pelopor penyusunan hadis yang berisi hukum. Tirmidzi biasanya beliau untuk menulis karyanya, biasanya beliau mencantumkan judul terlebih dahulu, kemudian baru mencari hadis-hadis untuk mengisi judul tersebut. An-Nasa'i, beliau adalah seorang ahli hadis atau rawi hadis. Akan tetapi ulama banyak yang berbeda pendapat, ada yang berbeda negatif dan ada yang menilai secara positif. Dan syarat Nasa'i ini lebih rendah daripada Shahihaini. Ibnu Majah, beliau telah mengarang kitab
Dan di dalamnya masih banyak hadis-hadis dhaifnya. Bahkan ada yang lebih lemah daripada hadis dhaif. Maka oleh karena itu para ahli hadis tidak memasukkannya kepada kutubus sittah atau ragu untuk memasukkan kepada kutubus sittah. Imam Malik bin Anas, beliau terkenal pemikiran karakteristiknya, personil kepawaian intelektualnya. Biasanya beliau sering menggunakan ijma ulama Madinah sebagai rujukan masalah yang dijumpai dalam hadis. Ahmad bin Hambal, beliau adalah seorang pelopor yang mengkombinasikan ilmu hadis dengan ilmu fikih. Ikhtisar al-sanad dan matan. Pengertian. Sanad adalah sesuatu yang sambung atau yang menyambungkan hadis tersebut, menyambungkan para perawi kepada Nabi. Jika matan adalah isi hadis atau hadis itu sendiri. Kaedahnya ada 3, yaitu untuk menentukan kualitas hadis sahih itu ada 3 kaedah. 1. Periwayatannya atau sanadnya sambung, perawinya bersifat dhabit dan perawinya bersifat adil, dan matan hadis makbul. Ingkarus sunnah adalah mereka-mereka yang menolak tentang hadis. Mereka hanya menginginkan belajar dengan hanya Al-Quran saja. Awal munculnya itu ketika sahabat Nabi Imran bin Husain menerangkan tentang hadis. Kemudian ada yang menyahut sambil berkata, "Wahai Abu Nujaid, berilah kami pelajaran Al-Quran saja." Begitu tuturnya. Dan perkataan itulah yang menjadi menunjukkan benih-benih ketidakpedulian terhadap hadis. Kemudian pada 2 Hijriah, pada abad ketiga Hijriah ini telah lenyap, dan pada abad 14 Hijriah paham itu muncul kembali. Argumen ingkarus sunnah ada 2. Argumen nakli yang berada pada surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk memperjelas segala sesuatu." Mereka beranggapan bahwa hanyalah Al-Quran sebagai penunjuk. Argumen akli. 1. Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Mereka beranggapan orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab itu telah mampu memahami Al-Quran secara jelas, dan lain sebagainya. Bantahannya terhadap ingkarus sunnah, kelemahan argumen nakli. Dalam surat An-Nahl sama sekali tidak membeberkan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan, akan tetapi surat ini menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan, teknis pelaksanaan ibadah, dan lain sebagainya. Kelemahan argumen akli ada 4. A. Al-Quran itu masih berstatus global, dan status rinci. Untuk mengetahui itu semua diperlukan petunjuk dari hadis. Tidak hanya dalam masa kemunduran saja, dalam masa kemajuan hadis juga ikut berperan, dan lain sebagainya. Bisa dibaca lewat ringkasannya nanti. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.